dalam sebuah organisasi agar berjalan lebih terarah. Struktur organisasi ini digambarkan dalam bentuk bagan organisasi. Bagan organisasi ini bertujuan untuk kita agar mengetahui posisi jabatan dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita ambil contohnya di lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah memiliki posisi paling atas, yang di bawahnya ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru dan staf tata usaha. Dalam sebuah organisasi, ada 3 hal yang menjadi pembeda antara organisasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu level hierarki, yang kedua yaitu rantai komando, dan 3 yaitu kentang kontrol. Yang pertama ada level hierarki. Level hierarki ini mengacu pada jumlah lapisan manajerial dari puncak hingga dasar. Yang kedua yaitu rantai komando. Rantai komando ini menentukan kepada siapa kita memberikan tanggung jawab dan siapa yang memberikan instruksi. Yang ketiga yaitu rentang kontrol. Rentang kontrol ini jumlah karyawan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Adapun konsep dari struktur yang menjadi kunci utama dari sebuah organisasi, yaitu pertama delegasi, birokrasi, dan delayering. Nah, delegasi ini maksudnya di sini adalah atasan memberikan tugas kepada bawahan dan memberikan juga wewenang kepada bawahan tersebut untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi maksudnya di sini adalah aturan yang harus diikuti agar bisa membuat hasil kerja kita konsisten, adil, dan tidak seenaknya. Dan yang terakhir yaitu delayering. Nah, delayering ini maksudnya di sini adalah perusahaan sengaja menghilangkan level bos di tengah agar komunikasi kepada bawahan cepat dan tidak menunggu approval sana sini. Ini struktur organisasi terbedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada struktur tinggi dan yang kedua ada struktur datar. Nah, struktur tinggi ini biasanya memiliki tingkatan jabatan yang lebih banyak. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara bertahap, yaitu dari atas sampai ke bawah. Sedangkan dalam struktur datar ini memiliki lebih sedikit tingkatan jabatan yang memungkinkan bisa langsung mengambil keputusan dengan komunikasi dan keputusan ini dapat diambil lebih cepat daripada struktur yang tinggi tadi. Berbicara mengenai pembentukan organisasi, sebuah organisasi itu dibentuk berdasarkan aspek-aspek dan tujuan-tujuan tertentu. Contohnya, seperti organisasi berbasis proyek, di mana organisasi berbasis proyek ini terdapat 2 jenis. Yang pertama itu matriks, dan yang kedua adalah tim komposisi. Yang mana matriks ini dia lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan pasar, dia perorangan, serta mengambil dari banyak departemen sekaligus. Lalu yang kedua ada tim komposisi, di mana tim komposisi ini sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan beberapa departemen seperti akuntansi, manajemen, pariwisata, dan banyak departemen-departemen lainnya. Masuk kita ke dalam komunikasi dalam organisasi. Sebuah organisasi itu sangat mementingkan yang namanya organisasi. Nah, makanya ketika seorang pengirim pesan kepada penerima, maka diharuskan pesan itu tidak berubah di tengah jalan. Maka dari itu, kita membutuhkan sebuah teknologi agar pesan itu dapat disampaikan secara murni dan tidak berubah. Nah, dalam penyampaian pesan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama secara verbal, lalu yang kedua ada yang namanya visual, dan ketiga ada yang menggunakan kertas atau tertulis.